Kasus pembantaian terjadi ulama dan kiai guru ngaji yang terjadi di Banyuwangi pada 1998 langsung ditanggapi serius Gus Dur. Di tengah suasana yang semakin mencekam, Gus Dur turun tangan dan membentuk satu tim khusus pencari fakta, untuk melakukan penyelidikan. Dalam misi itu Gus Dur menunjuk Kiai Haji Said Aqil Siroj untuk memimpin penyelidikan khusus atas kasus pembantaian terhadap ulama dan kiai guru ngaji yang dilakukan oleh komplotan yang dikenal sangat sadis yaitu Ninja Banyuwangi. Hal ini disampaikan Kiai Haji Said Aqil Siroj pada sebuah pidatonya. Kiai Haji Said Aqil Siroj menceritakan, saat Gus Dur mendapatkan laporan terjadinya pembantaian yang dilakukan Ninja. Mendapatkan laporan demikian awalnya Gus Dur hanya diam saja. Namun ketika korban pembantaian semakin banyak berjatuhan Gus Dur menjadi murka. Setelah 30 korban pembantaian, Gus Dur berteriak bentuk tim pencari fakta. Diwakilin saya dari PBNU-nya, ucap Kiai Haji Said Aqil Siroj. Pada awalnya kasus pembunuhan yang dilakukan Ninja ini hanya dilakukan kepada para dukun santet saja. Namun semakin hari komplotan Ninja Banyuwangi ini semakin beringas dengan membantai bukan hanya dukun santet saja, melainkan para kiai dan juga guru ngaji. Banyak sekali sejarah kelam yang sangat mengerikan di negeri Pertiwi ini. Ada banyak konflik berdarah yang terjadi di negeri kita ini seperti tragedi Perang Sampit di Kalimantan, kerusuhan Poso di Sulawesi, pembantaian ulama oleh PKI di Madiun dan masih banyak lagi. Semua tragedi itu tentu menimbulkan pertumpahan darah yang tidak sedikit. Banyak sekali orang yang mati sia-sia. Anak-anak yang masih belia harus menjadi yatim piatu karena orang tua mereka meninggal dalam tragedi itu. Dari semua tragedi tersebut ada satu tragedi yang menarik untuk dibahas yaitu tentang tragedi berdarah Ninja Banyuwangi. Kisah tentang Ninja Banyuwangi sempat menggemparkan masyarakat Indonesia kala itu. Lantaran banyak sekali korban yang dibunuh oleh sosok yang disebut ninja. Sebenarnya tragedi pembantaian itu terjadi pada tahun 1998 dan dikenal dengan sebutan pembantaian Banyuwangi. Dan yang menjadi target komplotan ninja ini adalah orang-orang yang melakukan praktik ilmu hitam atau biasa disebut santet saja pada awalnya. Namun entah mengapa target ninja ini semakin beringas dengan membantai para ulama dan kiai serta guru-guru ngaji. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun tidak luput dari incaran pembunuhan, seperti ketua RT dan ketua RW. Sayangnya hingga saat ini motif pembunuhan itu masih belum jelas. Kasusnya juga masih samar dan tidak ada yang tahu siapa yang menjadi dalang dari pembantaian yang dilakukan oleh komplotan Ninja Banyuwangi. Pada masa pembantaian muncul sosok yang disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian yang serba hitam dan kedapatan memakai handi talk dalam setiap kali beroperasi. Sebenarnya ada dua versi mengenai ninja ini, ada yang menyebut bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkonstruksi dan membawa senjata. Dan versi lainnya menceritakan bahwa ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang. Ninja yang mampu bergerak ringan dengan melompat dari sisi ke sisi dengan sangat cepat. Para ninja itulah yang menjadi eksekutor pembantaian. Mereka sangat terlatih dan sistematis dalam melakukan aksi pembantaian. Saat mereka menyerang maka listrik akan mati secara tiba-tiba dan sesaat kemudian terdapat orang yang sudah meninggal karena dibunuh oleh sang ninja. Keadaan mayat saat itu ada yang terpotong-potong, patah tulang atau pecah kepalanya. Menurut beberapa catatan yang ada, pembunuhan pertama kali terjadi pada Februari tahun 1998 dan pada bulan berikutnya korban yang mati malah semakin bertambah banyak. Setelah dilakukan pendataan korban ternyata banyak di antara mereka yang memang bukan dukun santet, melainkan para ulama dan kiai serta guru ngaji. Dan akibat kejadian itu pada tanggal 6 Februari tahun 1998, Bupati Banyuwangi Pak Purnomo Sigit, mengeluarkan radiogram untuk jajaran bawahannya dari mulai camat hingga kepala desa.
Bupati Banyuwangi Purnomo Sigit yang menjabat kala itu memerintahkan para aparat untuk melakukan pengamanan bagi orang-orang tersebut yang tercatat dalam radiogram. Pada bulan September, satu penegasan Bupati Banyuwangi yang berisi penegasan terhadap radiogram terjadi. Namun setelah radiogram dikeluarkan dan pendataan dilakukan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari ada 2 bahkan hingga 9 orang yang terbunuh. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut sebagai penyebab dari merajalelanya pembantaian sadis itu. Sementara perintah pengamanan adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Demikianlah asumsi masyarakat pada waktu itu. Kemudian terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap informasi radiogram itu terlalu transparan, sehingga bocor ke pihak komplotan ninja pembantai. Sehingga menyebabkan banyak orang yang kehilangan nyawanya. Berdasarkan hal tersebut, para ulama menilai gagal dalam menyelesaikan persoalan, dan menuntutnya mundur dari jabatan. Satu fenomena orang gila pun menghiasi pada tragedi ninja tersebut. Banyaknya orang gila bermunculan saat maraknya terjadi pembantaian. Namun tragedi pembantaian ninja ini hilang dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu fenomena orang gila pun ikut menghilang begitu saja. Demikianlah kisah kelam tragedi ninja Banyuwangi yang terjadi pada 1998 silam, yang hingga kini masih menjadi sebuah misteri siapa dalang dibalik pembantaian para dukun santet, kiai, dan guru ngaji. Wallahu a'lam bishawab.